Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Amma ba'du. Pengurus masjid yang kita muliakan, yang terus berikhtiar maksimal untuk menjadi pelayan di rumah Allah yang penuh berkah ini, sehingga kita merasa nyaman dan tenang beribadah di masjid yang kita cintai ini. Kita doakan semoga semua amal jariah pengurus kita dibalasi oleh Allah dengan surga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Istimewa kepada jamaah sholat tarawih yang telah memakmurkan masjid ini. Betapapun besarnya usaha pengurus, kalau jamaahnya tidak ada yang datang, itu pun akan sia-sia. Insya Allah kelak masjid ini akan menjadi naungan kita di padang mahsyar dan akan menjadi kendaraan kita ke surga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih tamu Allah yang berbahagia, judul tazkirah kita malam ini yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai solusi permasalahan umat. Sidang jamaah tarawih tamu Allah yang berbahagia, judul ini sangat tepat sekali dalam kondisi kita berbangsa dan bernegara. Apa yang kita rasakan selaku masyarakat, selaku rakyat, selaku bangsa Indonesia, itulah faktanya negara kita. Persoalan-persoalan yang kita hadapi, persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan lain sosial sebagainya, itu merupakan masalah bangsa secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu kita dapat merasakan masalah apa sebenarnya yang paling berat bagi kita, masalah apa yang betul-betul telah menyita perhatian kita, masalah apa yang telah menghimpit perasaan kita, sehingga dengan masalah itu kita betul-betul merasa terbebani. Masalah ekonomi, tentu ekonomi kita yang tidak stabil, untuk dimakan saja susah, semua harga naik dan sebagainya, itu masalah kita berbangsa dan bernegara. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini sebagai dasar dari tausiah kita atau tazkirah kita ambil dalam surat keempat ayat 59 An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayatku luar biasa Pak, memberi solusi tuntas dari masalah yang kita hadapi. Kita dalami, kita renungi dan kita tadaburi ayat yang satu ini, selesai semua masalah. Ada 3 tokoh utama disebut dalam ayat ini Pak. Ada 2 dasar hukum yang dijelaskan di sini. Siapa tokoh utamanya? Pertama, kita diperintahkan untuk taat kepada Allah. Apa dampaknya ketika kita taat kepada Allah? Allahu Akbar. Masalah yang kita hadapi baik secara individu maupun berbangsa dan bernegara, itu salah satu dari akibat kita tidak patuh kepada Allah. Semakin manusia membangkang, membelakang kepada Allah, maka azab dan musibah akan terus turun menimpa kita. Maka kunci pertama dalam ayat ini adalah wajib, tidak ada pilihan. Ati Allah, ini perintah. Patuhi Allah. Ini tokoh sentral pertama, Allah. Yang kedua, patuhi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Sejauh mana kita mengamalkan sunnah? Bapak Ibu, untuk Nabi cukup 3 saja yang jadi perhatian kita.
cintai Nabi kita, amalkan sunnahnya, banyak berselawat kepadanya, selesai urusan kita insyaallah. Coba bayangkan mana yang lebih kita cintai, anak, harta, keluarga dibanding Nabi. Sunnah mana yang istiqomah kita jalankan sampai hari ini? Berapa banyak kita berselawat dalam sehari kepada Rasulullah? Maka kalau yang tiga ini tidak ada dan tidak kita lakukan, masalah kedua terjadi. Perintah mengikuti Rasul tidak kita laksanakan, tentu persoalan hidup akan semakin menghimpit kita. Yang ketiga siapa? Tokoh ketiga, wa ulil amri minkum, patuhi pemimpin di antaramu. Nah di sini tentu ada perdebatan gitu Pak. Untuk patuh kepada Allah tidak ada masalah. Untuk patuh kepada Rasulullah is okay, aman. Tapi ketika kita bicara patuh kepada pemimpin, bangsa awak kini Bu, salah satu masalah terbesarnya adalah masalah kepemimpinan. Pemimpin yang kita ikuti, pemimpin yang akan kita jadikan sandaran, itu malah yang jadi masalah. Nah tentu ada persoalan di situ. Nah hebatnya Pak, ayat ini Allah jelaskan secara tegas, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Kalau kamu menemukan perkara, persoalan, permasalahan, ada problem-problem yang kamu tak bisa pecahkan, kepada siapa kamu mesti kembali? Cukup kembali kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kembalikan perkara itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Izin Bapak Ibu yang mulia, di awal Allah menyebut tiga tokoh, Allah, Rasul, pemimpin. Tapi dalam ketika ada masalah, ternyata tidak disebut undang-undang pemimpin di situ Pak. Yang disebut hanya dua saja, Al-Quran itu wahyu dari Allah, Sunnah itu hadis dari Rasulullah. Itu saja. Sementara pemimpin awak Pak punya peraturan, punya undang-undang, tapi tidak disebut di situ Pak. Ini menunjukkan apa? Bahwa benar tidak semua pemimpin itu aturannya benar Pak. Maka aturan yang mutlak benar, yang kita tidak boleh ragu untuk mengikuti, hanya dua saja, Al-Quran dan Sunnah. Faktanya Pak, ini faktanya nih, laikolah kita istiqomah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak Pak. Maka dikunci di akhir ayat, siapa orang yang bisa patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, patuh kepada pemimpin yang benar, dan kalau ada masalah dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai solusi, hanya orang-orang yang beriman. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, kalau kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hanya orang itulah Pak yang bisa menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai solusi. Sidang jemaah tarawih tamu Allah yang berbahagia Bapak Ibu, kelompok manusia dalam Al-Quran itu ada tiga Pak. Pertama orang beriman, surat kedua ayat ketiga. Di situ dijelaskan orang-orang yang beriman, Al-Baqarah ayat ketiga. Kedua kelompok orang kafir, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-6, walladzina kafaru sawa'un alaihim. Terus kelompok ketiga disebut orang-orang munafik dalam Al-Quran surat kedua ayat ke-8, wa minan nasi may yaqulu amana billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Orang munafik Pak. Maka di antara awakku nan mana banyak Pak? Kalau di Indonesia nauzubillah Pak, orang yang beriman, nah ini, itulah yang bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sementara orang munafik, izin Bapak Ibu, Al-Quran juga menjelaskan, orang munafik itu Pak bersekutu dengan orang kafir Pak. Jadi kalau munafik, konconya orang kafir. Orang mukmin tunggal berdiri sendiri dia. Maka kalau kita cari di Indonesia hari ini, astagfirullah, masalah demi masalah terus tumbuh Pak. Kenapa? Tidak ada yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalaulah pemerintah, pemimpin kita misalnya Pak, menegakkan aturan-aturan Allah ini yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, yakin Indonesia sejahtera Pak.
Itu Saudi Arabia, tandus, gersang, batu sesianya Pak. Jadi makmurnya luar biasa. Hukum apa yang diterapkan di situ? Hukum Allah bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Awak Indonesia Pak, tungkek ditanam berbuah Pak. Rakyatnya menderita juga. Masalah pemimpinnya. Manusianya banyak yang munafik. Pak, dalam Al-Quran sifat orang munafik itu dibongkar oleh Allah. Dalam hadis Nabi sifat orang munafik 3, tapi dalam Al-Quran surat keempat ayat 142 Al-Nisa, innal munafikina, sungguh orang-orang munafik, yukhadi'un Allah. Keraja orang munafik yang pertama Pak, karakter sifat wataknya menipu Allah. Saya keraja Pak, tukang tipu Pak. Itu orang munafik tuh, pembohong Pak. Lain pagi, lain patang Pak, lain dari janjian, lain dari kerajaan Pak. Itu orang munafik itu. Nah, itu kita rasakan gini Pak. Wa huwa khadi'uhum, dia tidak sadar katanya ini orang menipu Tuhan, padahal dialah yang ditipu oleh Allah. Itu ciri-ciri orang munafik Pak. Tak itulah orang-orang yang banyak membuat aturan perundang-undangan misal Pak. Bagaimana negeri kita akan aman? Bagaimana kita akan lepas dari masalah? Sifat orang munafik kedua dalam Al-Quran tadi Pak, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau orang munafik itu mendirikan solat, solat bermalas-malasan Pak. Talambek lah, dak kusuk lah, macam sana di kerajaan sedang solat, baru solat langsung kuok sekali. Solat bagi dia tidak prioritas Pak. Laitakana sembahyang, kalau tidak sudah. Yang ketiga Pak, yura'unan nasa. Orang munafik itu karakternya ingin dicari manusia kerajaannya Pak, ria. Kalau tidak dipuji orang, tidak senang hatinya Pak. Hadirnya ke masjid untuk dipilih Pak. Itu contoh Pak. Menjelang pemilihan rajin ke masjid. Sudah pemilihan tidak mencobok ke masjid Pak. Si kerajaan ingin dipuji dia manusia. Tidak ada yang karena Allah Pak. Terus yang terakhir karakter orang munafik, wala yazkurullaha illa qalila. Dia tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit Pak. Itu makanya undang-undang bisanya permainkan, aturan bisanya olah-olah Pak. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mau kembali kepada aturan perundangan di bangsa ini, kamawa kapai Pak. Kapai KMK ala tambah parah Pak. Makanya apa? Kita kembali kepada Allah. Maka saya merasakan begini Bapak Ibu yang mulia, filosofi Islam rahmatan lil alamin itu Pak, sesungguhnya apabila umat Islam menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangannya, selesai. Kalaulah bagaimanapun filosofi itu kita dengungkan, Islam rahmat bagi seluruh alam, tetapi umat Islam tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak ada gero Pak, tota gadang tu ya Pak, saling menyakiti yang ada Pak. Coba Bapak Ibu lihat Indonesia, 34 kementerian Pak, mayoritas muslim di situ Pak. Dari sebanyak itu kira-kira yang lebih cocok di Al-Quran dan Sunnah. Malah miris Pak, menjelang Ramadan Menteri Agama lo malah yang membuat peraturan perundang-undangan, yang membuat himbauan agar masjid musala tidak mengeraskan pengeras suaranya. Aneh-aneh sih Pak. Padahal semakin kareh suara toa aku Pak, semakin jauh suara azan terdengar, semakin lari setan Pak. Itu model yang kita turik Pak. Itulah orang munafik dalam Al-Quran tadi Pak. Agamanya ngaku Islam, tapi perangainya jauh dari nilai Al-Quran dan Sunnah. Maka izin Bapak Ibu, Al-Quran dan Sunnah bisa kita jadikan pedoman hidup. Kalau ada masalah, kembali kita ke situ. Wa'tasimu bihablillah, pegang teguh tali Allah. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Wala tafarraku. Nah itu Pak, sudah diisyaratkan di Allah, jangan bercerai-berai. Kenapa wala tafarraku? Karena memang awak tu pacah Pak, awak tak cie Pak, banyak lain, tapi tidak ada kekuatan Pak. Akhirnya apa? Umat Islam saling serang. Kenapa? Pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Nah Pak, pandai kita baca Al-Quran, kita telaah ayat demi ayat, hadis demi hadis. Aduh persoalan kita kembali, insya Allah akan selamat kita Pak. Setidak-tidaknya Pak,
Awak tak pandai mentelaahnya, tak pandai memberi tafsirannya, Pak. Tapi setidak-tidaknya cukup dengan membacanya saja tenang jiwa, Pak. Itu serendah-rendahnya tuh, Pak. Nah, izin singkat tazkirah kita malam ini. Kita kembali merenungi, kita introspeksi diri, Pak. Kalau ada masalah menimpa diri awak, Pak, itu dipastikan karena ulah perbuatan awak suram, Pak. Ketika ditimpa masalah, kamu awak kembali, Pak, maka tak ada jalan terbaik kecuali kita kembali kepada aturan Allah, yakni Al-Quran dan Sunnah. Rasul sudah menjamin, Pak. Hadis riwayat Al-Hakim dan Imam Al-Malik. Apa kata Rasulullah SAW? Taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan dua pusaka untukmu, kata Nabi. Kamu tidak akan tersesat kalau ini kamu pegang selamanya. Lan tadillu in tamassaktum bihuma. Kamu tidak akan tersesat, tidak akan jatuh ke lembah kehinaan kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Jadi terakhir sebagai kesimpulan, Bapak Ibu, hiruk pikuk carut marut bangsa ko itu sudah kita rasakan dan kita lihat, Pak. Mungkin kita tidak punya kekuatan untuk merubahnya. Kita tidak siapa-siapa, maka bagaimana cara menyelamatkan diri dari semua itu, Pak? Mungkin secara berbangsa bernegara kita tidak mampu, maka secara individu dan keluarga wajib kita menyelamatkan diri. Dengan cara apa? Berpatokanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kalau itu kita lakukan, kita akan selamat. Maka kembali kepada aktivitas sehari-hari, Bapak Ibu. Barangkali Al-Quran kita baca sehari, bara hadis yang kita pelajari, tentu kita akan memahami dari semua yang kita kerajokan hasil dan dampak perbuatan kita, Pak. Demikian, semoga tazkirah kita malam ini bermanfaat untuk kita bersama. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.